والعظيم من الأنبياء والمرسلين وعلى قومهم والشهداء الصالحين خصوصا إلى قوم المعتد بهذا الكتاب وإلى ربيع مولانا الشيخ محمد الشريف عبد الله الجليل والشيخ سبحانه سيدنا حبيبنا وسلم سيدنا الشيخ عبد الفاضل والشيخ شعار والدينا والديهم أن الله يتبشر وعلو من أقوال الدين والآخرة وأن في قلوبنا بما يبين والعارف نشفي مرضانا ظاهرا بسر سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, wa amal ulumul lati la yuhmadu minha illa biqdarun makhsusun fahiya al-ulumu allati awratnaha fi furudil kifayah. Adapun ilmu-ilmu yang tidak dipuji daripada ilmu tadi kecuali hanya sekadar ditentukan. Artinya pada terlalu harus banyak bandar dan terlalu berlebihan kurang-kurangnya aja. Fahiyal ulumul lati awratna fi furudil kifayah, ialah ilmu-ilmu yang kami datangkan dia pada fardu kifayah. Jadi jika belajar nahwu fardu kifayah sangat untuk bisa baca kitab sudah, ada usah jadi imam sidowi beratakan kayak itu. Ilmu apa paraid sangat bisa membagi. Nah, itu jadi enam fardu kifayah itu sangat aja. Fa inna bi kulli ilmin minha ikhtisaran wal aqal. Karena tiap-tiap ilmu itu daripada itu ilmu adalah ikhtisar yang ringkas, wal aqal itu yang paling kurang. Yang sekurang-kurangnya dahulu ilmu itu yang ringkas, cukup kisah sholat, ya sudah. Waqtisadan, nah, jadi ada dan iktisadan, waqtisadan, wal wasat itulah yang pertengahan. Nah, jadi yang pertengahan terlalu dikit jangan juga terlalu berlebihan pada waktunya pulang untuk bangun. Nah, jadi ini yang iktisadan yang sederhana dikit tidak. Wal wasat itulah yang pertengahan. Karena tujuan ilmu itu adalah beramal. Ilmu itu ditutup untuk beramal. Ya cukup sudah. Kalau beramal, ya. Wastiqsa'at itu ada kepada intisarat tadi.
Dan ilmu itu ada juga yang istiqsa, yang tinggi atau bisa juga yang dalam. Tuara al-ittisal itu lebih daripada yang sederhana tadi. Di balap sederhana hanya lebih. Kalau yang lebih itu lamarat dan ila akhir umur, karena ada tempat kembali baginya sampai akhir umur. Kalau hendak yang istiqsa ada habisnya. Kalau bahasa kitanya habis umur. Famun ahada rajulaini, maka jadikan oleh kamu akan diri kamu itu salah satu dari dua orang laki-laki. Jadi artinya dari Imam Ghazali, kita itu hendaknya menjadikan diri kita ini di antara salah satu dua orang laki-laki. Yang pertama di antara dua, imam masyghulan binafsika, ada kalanya yang sibuk dengan urusan diri sendiri aja, maksudnya masalah ibadah, tuntut ilmu cukup aman. Kadang yang sibuk dengan diri sendiri, kadang tahu di masyarakat lain lagi. Ya, sibuk terus kurang sembahyang ibadah ada upah, kurang nambah basarawan salaman dan ada upah. Sibuk dalam urusan seorang, tapi urusan dunia, nah itu lain lah. Nah ini yang mengurusin kesan kebaikan diri sendiri. Kadang tahu di luar apa kamu yang penting ya seorang ini jangan salah lawan agama. Kayak itu sibuk dengan urusan diri sendiri. Misalnya ada bisa melihat dia aib pula, kesalahan pula, kekurangan pula. Karena kesalahan semakin banyak lagi pada ini, nah itu sibuk dengan diri sendiri. Oh si amal orang seorang aja pengelola amal juga. Nah jadi sibuk dengan urusan sendiri. Wa inna mutafarriqan ila ghairika, dan ada kalanya engkau meluangkan waktu kepada yang selain engkau, Nabi ba'dal farag min nafsika, setelah selesai dari urusan diri engkau. Jadi yang pertama tugas diri seorang itu salah satunya tadi kan urus diri. Aku tidak ada paham lagi supaya belajar supaya ada paham lagi masalah puasa, belajar puasa. Nah kedua sudah selesai urusan diri seorang maka itu lalu mengajar aja bahasa kitanya. Ba'dal farag min nafsika, setelah selesai urusan diri seorang, jaga bahasa kampungnya hanya memanggil lebih kurang. Nah, dimanggil itu maksudnya malah jadi nah ini ikam gini. Jadi seorang dahulu. Nah itu bang kita ini banyak masalah ya Allah. Kita dahulu orang mengenai hanya seorang. Kadang-kadang tak urus diri seorang. Jaga ibadat mimama, menyuruh orang pemurah. Ba'dal farag min nafsika, dulu seorang pemurah ada kayak itu lah. Kalau sudah seorang pemurah hanya nyuruh orang pemurah mau ke belum ingat selalu kata-kata guru baru, bila itu makanan seorang dan kita berikan kepada orang lain, orang mau memakan di sini. Punya seorang hanya ada memakan, adanya ada suka itu apalagi diberikan ke orang mungkin ya orang pada mau makan. Biasanya Pak tapi dalam maknanya. Nah jadi mudah seorang ajak, makanya Nabi ujar Nabi ana awwal wajibin ala ma amartu bihi. Aku adalah pertama orang yang mengerjakan atas apa yang aku perintahkan. Jadi Nabi itu sebelum menyuruh orang, nah itu Nabi dulu nama gawe. Udah kita kawan ini pada statusnya kita di guru, makin itulah namanya menyampaikan kaulah. Tapi ujar apa namanya? Niat ulama ajar itu ujar. Siapa Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah.
Aku katakan wa alaika itu kata wa alaika ya nafsi. Maksud aku alaika itu artinya diriku seorang. Kada niat memadai orang itu tuh kalau orang menyampaikan tuh itu. Kada nanti anggap pulang dan salah kada. Menganggap diri seorang aja terus. Bilang alaika atau iyaka itu tuh maksud aku di sini diriku seorang. Jadi supaya jangan sampai masuk mujahidin dalam ayat Al-Quran kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wa iyyaka an tashtagila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Dan iyyaka dan iyyaka jauhi oleh engkau, takuti oleh engkau, antas dalila bahwa engkau itu sibuk bima dengan urusan yuslihu ghairaka nama bagusakan orang selain engkau qabla islahi nafsika sebelum baik diri engkau membaikkan diri engkau. Ya tadi nak jadi guru bahasa Arab gitu. Musorok aja ada memakai kayak apa orang sangat memakai. Nah, ada ulun ini pak, ulun membaca kitab aja, ada memadai biar ada, cuma biar mendengar. Apa? Mun ini kita sama-sama belajar aja lah, sama-sama membaca surat kulir ya Allah. Nah, jadi berhadapan banyak orang, sama-sama kita belajar. Belajar dengan Imam Ghazali. Nah tentunya dibimbing oleh guru-guru kita. Nah malah jadi kita asal itu. Nah mudah-mudahan rohaniahnya hadir di dalam diri kita nih. Nah itu nah jadi lalu dapat terarah. Jadi bangkai kita ini ya kayak kisah atau ada orang memandahi anak sembahyang ujar anak biar tuh makan sembahyang. Nah kenapa? Nah kalau mani air orang dari itu menggoyang tongkat tak ada itu tuh. Jadi enak memandahi anak pokoknya kita dahulu ini kisah ceramah misalnya kisah pamurah harap badan. Karena memang sudah biasa berceramah, bisa menyusun kata. Tapi Masya Allah, udah permintaan orang gasat maulid, gasat mi'raj, seorang pendikitnya pada orang yang ada jawab, ya pertanyaan lah, dikada. Pamalar banget, lawan bini pamalar, lawan orang wakilnya. Nah, kisah pamurah kada pas. Lawan ini nih kada pas menurut Imam Ghazali kan. Nah, jadi kita dan dahulu pamurah. Fa in kuntal mas'ula bi nafsika, maka jika engkau lagi sibuk dengan urusan engkau, diri engkau, wala tasdaghil illa bil ilmi alladhi huwa fardu 'ainika. Nah, jadi kalau engkau hendak sibuk mengurusi dirinya sendiri, jangan sibuk dengan ilmu. Nah, ilmu itu kecuali ilmu itu fardu ain lawan engkau. Wala tasdaghil illa, jangan sibuk engkau kecuali menyibukkan diri dengan ilmu dan hukumnya fardu ain. Nah, kayak kita belajar ini, nah kita ini karena fardu ain lawan kita, karena ini untuk urusan hati kita, perilaku kita, nah kayak bak, nah muncul gitu kan. Ini kan fardu ain, karena nah fardu ain itu kan tiga ya. Kalau pertama tauhid untuk meluruskan etikat kita jangan sampai salah. Yang kedua fikih supaya beribadah sesuai dengan syariat. Yang ketiga tasawuf supaya meluruskan ibadah. Jadi jangan sampai ada ujub ria summa dan jangan
merusak amalan ibadah kita. Nah, kayak itu. Dan jangan sampai tak salah menggawe. Artinya tak salah menggawe ini berdahulu nang fardu kifayah, kehimat benar nang fardu ain. Dan mengaji itu bukan sekadar tren atau hendak belanja di cangkal kalau pengajian apa situ rame di pasar sambil kapasan itu. Jadi tujuannya rame-rame. Nah itu Pak, bila nyata tujuannya rame-rame itu kan ada asarnya, kesannya, bekasnya dalam perilaku itu berbeda. Jangan penyarikan tetap penyarikan, jangan pemalar tetap pemalar, jangan wani lawan laki tetap wani lawan laki. Buktinya hujan laki jangan marah dulu makanya jangan mengajar itu apa bisa aja lah. Apalagi nang cuma hanya menggawi dan fardunya anak sunnah aja lagi gak ada memberiakan. Misalnya nah kayak ziarah misalnya tetap, nah itu memang bagus. Tapi kalau lagi gak ada memberiakan misalnya jangan lagi gak ada usaha kita duitnya ada, tapi ada perluan lain lagi sari pemain itu ada digunakan aja sudah ada beli malah, apalagi pemain makinnya jangan sampai tak salah. Jadi bala tasyagil illa bil ilmi alladhi wa fardu ainika bihasabi ma yaqdihi haluka. Dan fardu ain dari pula sekadar sesuatu yang menuntut akan dia oleh hal akal. Jadi pun tentang fardu ainnya masalah sembahyang, cukup masalah sembahyang itu supaya sah ibadah sembahyang. Kada usah antara lu detil-detil benar. Nah itu. Pun hendak berdagang fardu ain lawannya belajar ilmu berdagang. Nah sesuai lawan agama bukan berdagang belajar berdagang nah kayak supaya memulai orang. Jangan ada jodoh itu nah supaya berujung terusnya. Nah, pedagang ini pun hendak berujung terus kayak Tuhan di sini Bang. Sudah pedagang kayu itu pasti berujung. Ada pemaling kali berpikir bila hendak ganalnya menjual kayu nak kodal, ajilah para kayu nak balupan kodal untuk jual itu berujung ganalnya. Ya kalau bila anak halus nak 57, 34 harus ujungnya sesuai umurnya kan. Sesuatu yang berhubungan daripadanya dengan gawian yang sahih. Min ta'allumi shalah, daripada belajar ilmu sembahyang, belajar mutahharah bersuci, karena syarat orang sembahyang itu harus suci. Nah, belajar taharah, belajar bersuci termasuk di antaranya juga belajar masalah baju. Makanya di dalam fikih itu bila pertama bicara masalah baju, lihat-lihat baju nang kodlak, nang mustakmal, nang mudah najis. Jadi tahu membedakan, karena biarpun berwudu juga bersuci, tapi wudunya kada sah lantaran bajunya kada wujud. Nang dipakai berwudu misalnya baju nang mustakmal, membasuh bagira, membasuh kami itu kan dengan air mutlak. Kalau tak pakai air nang mudah najis atau air nang mustakmal kada sah. Nah itu air nang bercampur misalnya aja baju nang bekas apa basuhan piring yang
biar bercampur pakai sambal gitu dibesuakan kami ada sah itu karena ada mutlak bajunya. Nah jadi itu harus dipelajari belajar. Jadi supaya belajar pahalanya wasau puasa. Nah itu tuh. Wa inna mad'ahamu alladhi ahmalahul kullu ilmu sifatil qalbi. Innamal ahamu hanya saja yang lebih penting alladhi ahmalahul kullu yang telah menyepelekan atau meninggalkan akan dia oleh kebanyakan orang kullu. Kebanyakan orang banyak tak tinggalkan ilmu innamal ahamu ilmu sifatil qalbi, yaitu ilmu masalah kelakuan hati atau sifat hati. Itu banyaknya sedikit orang nak meninggalkan atau menyepelekan masalah itu. Jadi masalah sifat hati ini ujub, riya, sum'ah, hasad, itu kibir, tawadhu. Nah sifat hati itu jadi harus dipelajari karena banyak jadi Imam Ghazali orangnya meninggalkan itu. Wa'amadun minha, dan ilmu yang dipuji daripadanya. Ilmu itu dari sifat hati. Misalnya yang dipuji tawadhu, itu kan. Nah, apalagi syukur, salat, itu ilmu yang dipuji daripada ilmu sifat yang al-qalbi tadi. Wa ma yudammu, dan ilmu asalnya tadi wa ma yudammu, dan sesuatu maksudnya ilmu yang dicela. Misalnya ilmu mengetahui sifat-sifat yang dicela, itu tadi nampak kayak hasad, ya kan, kibir, riya, sum'ah. Illa yakbaku basyarun anis sifatil madhumah, karena tidak lepas oleh manusia dari sifat-sifat tercela. Mesti ada jadi Imam Ghazali sifat-sifat yang ada baik, sifat-sifat yang tercela itu. Jangan merasa bersih, jangan sok suci kita. Imam Ghazali sudah memadahkan keadaan lepas manusia daripada sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela bayannya penjelasannya nampak minal hirsi, daripada tamak. Iyo, Imam Ghazali membuat pemulaan, ya Allah. Dikira tadi bina hidup kayak seadanya aja, dasar warak sekalinya anda benar juga, cuma ada mampu, ada kawan, tamak juga karena masih ada. Anda benar itu, anda ini. Kalau dilihat sehir, bina warak benar, bina konakah benar, apa adanya, salahnya dasar kada kawan juga, padahal dia anda benar. Nah itu karena ya tamak. Nah, sifat hati yang tercela tadi. Nah, jadi wa ma yudammu tadi. Wal hasadi. Nah, hasad dengki. Nah, di sini kita dibicarakan ini, maka detil benar sini membicarakan masalah hatinya, tamaknya kayak apa, sebabnya kayak apa, dengki juga demikian. Iba itu cara menanggulanginya ulang. Dan banyak umur aja bang kita berada kawa menuntung di mengaji ini. Kemudian mati kan ada tangan lagi. Ulun mati juga sama aja juga sama kan. Jadi udah banyak umur kita bertahan sehat terus kan. Doakan ulun mudah sehat terus. Jadi semua mati juga berada ya. Sudah ada batas kita. Kita hidup menjalani lagi. Mudah bisa ridho kita dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dan mudah selamat itu dunia akhirat kita, mati bagaimana pada taat, mudah-mudahan berkat guru-guru kita. Wal hasad di sini kan sejarahnya aja dululah globalnya aja. Waria, masalah ria
kibri sombong, wal ujubi ujub merasa paling harap paling bagus, wa akhawatiha mengenai dirumia juga inna wa akhawatiha wa kana wa akhawatiha. Wa jami'u dzalika muhlikatun bahasa ulang mubtada. Dan seluruh yang demikian itu sifat tercela kaum hasad, sombong, ujub dan kawan-kawannya itu ujar orang kalau membahayakan, muhlikatun, membinasakan, bahaya. Wa kaifa tu'ala al-istighal bil a'malil zahirah yudhahir istighal bi talahi zahiril badan inda ta'ati bil jalab wa tamamil wa ta'awuna bi ikhrajil maddah bil pasti wal ishal. Luar biasa Imam Ghazali. Dan orang yang menyepelekan atau meninggalkan atau ihmal itu mengosongkan artinya kada menggawi, kada berisi ilmu tentang membawa memperbaiki sifat hati tadi beserta sibuk dengan amal nang zahir, nang zahir gawe benar, tapi ilmu ahwalil qalbi itu kada dipelajarinya. Itu ujian sidin yullahi samping maut menyari al-istighala bi talahi zahiril badan dengan menambal atau mengobati zahir badan inda ta'adzi ketika sakit bil jarak wa damamin dengan gatal dan babisul. Orang babisul di zahirnya aja di tubuh di atasnya lawan plus misalnya kan zahirnya aja, tapi waktunya menyepelekan ada menggawe biikhrajil maddah dengan mengeluarkan asalnya nang apa. Jangan kita tuh kalau berbisul nanahnya nang di dalam nang harusnya nanti nang dibuang. Butuh nanahnya di toko masih baru keluar dan nanah terus. Nah, dan diobati di luarnya aja, diolesi lawan apa misalnya di luar. Sedangkan penyakitnya nang di dalam kada dikeluarkan. Nah itu tuh. Tapi baiknya, nah kayak apa mengeluarkannya bil pasti dengan dibekap misalnya. Pastun itu mengeluarkan darah nang di dalam kena pastun ada keluar ini pengobatan alternatif tuh kan. Ada yang bekam, ada yang pastu itu dicucuk jarum nang kanal lubangnya jadi dikeluarkan darah kotor itu pastu. Bahasa Arab. Ada kan pakai apa? Bekam. Itu. Jadi harus dikeluarkan nang di dalam itu. Nah, bil pasti wal ishal atau dengan cahar. Misalnya memudahkan keluar ini cahar. Nah, lalu inya kaina ampi. Bimang pamulaannya mengeluarkan itu sakit. Sama nang kayak orang kasus benda sama tuh juga. Namun cuma dikasih di atas di luar minyak angin aja. Sementara kasus sumbernya ada dicabut, tak ada baiknya benar bapak segala macam itu. Nah jadi penyakit yang di dalamnya itu harus dibuangi supaya barata sehat. Nah kayak itu juga kita ini dalam urusan agama. Jangan hanya memulis nang di luar, sementara di dalam masih kotor. Besar pun harus pada apa ya kalau bayar minggu kayak berapa minggu tadi pulang di Bandung lagi nyanyar minggu ini. Minggu tadi pakai kerjanya kita. Wahas wiyatul ulama. Bahasanya kepada berbalik. Nah, maknanya berbalik itu. Ini dapat sifat dari usul. Al ulama syuyah. Ulama kulit. Kulit tahu kulit kalau bahasa kita wainan
Yushiruna bil amali tahira, mengisyarat dengan amal tahir, kama yushirut turqiyah minal atibba, seperti mengisyarat daripada tabib-tabib jalanan. Nah, dokter-dokter jalanan, penjual obat pinggir jalanan, pujian-pujian. Biqolai zahiril badan, dengan menulis lahirnya badan. Wa ulama akhirah, dan ulama akhirat la yushiruna, tidak mengisyaratkan illa bi tathhiril batin, kecuali dengan mensucikan, membersihi batin, wa qat'i mawadhish syarri, dan memutus sama sekali tempat timbulnya kejahatan. Awat apa asalnya nang timbul kejahatan itu nampak? Nah itu nanti dicabut bujur-bujur, dihilangi gitu kan. Bi'ifsati mana bidiha, dengan cara merusak atau menghilangkan tempat tumbuhnya. Wa qad'i maghrisiha, bahkan mencabut. Nah ini kan tempatnya, tempat tumbuhnya yang kita juga telah beda-beda dikit. Wahya bil qalbi, dan tempatnya mengorisnya itu adabnya di hati. Tempat timbulnya itu penyakit-penyakit semua itu adalah di dalam hati, tempat tumbuhnya. Jangan kita itu potnya adalah kayak tanaman hias. Nah, wa inna barawal aksarul ila a'malina innama fasi'alih aksarul ila amalin shahira an tathhiril qulub li suhulati a'malil jawarih. Hanya saja mencakup oleh kebanyakan itu kepada amalan zahir saja, pasangan makna salah apa takajubnya Allah. Artinya menggawi amalan zahir meninggalkan tathhiril qulub, an tathhiril qulub, daripada membersihi hati. Karena bakti suhulati amalil jawarih, karena mudah amalan zahir. Kalau amalan zahir itu mudah. Wastis'abi amalil qulub, dan sulit amal akhir, amal hati. Jadi karena urusan hati ini sulit, jadi dengan zahir saja. Kama yang sewida qala iz-zahir min man yastas'ibu syurbal adwiyah al-marrah al-makirrah. Sebagaimana artinya karena yang sa'u ila qala iz-zahir, sebagaimana artinya nampak menggawi atau melaksanakan kepada mengobati atau mengulisi orang yang zahir. Malias tasqibu, orang yang sulit, syurbal adwiyah al-marrah, nang malih nang sulit meminum obat nang pahit, al-makirrah, itu adwiyatul marratil makirrah, itu sekaligus saja obat nang pahit. Fala yazal yunibu bil talaq, maka senantiasa ia menyusahkan diri bil talaq, pada maulis nang di luar saja. Wa yazidu bil mawad, tapi bertambah nang asalnya, nang di dalamnya bertambah, nang di luarnya saja. Jadi diobati di luar, di dalam bertambah. Wa tataaqu bil amrad, jadi justru malah bertambah penyakitnya. Jadi makin berparah. Tadi berbisul diobati di luar saja, nah di dalam kada dibuangi, maka bertambah sedikit penyakitnya. Nangkai tujuan beramal zahir saja, sementara hati wujud ria, sumah, satria kada diobati, itu kada menambah baik, justru menambah penyakit, malah bertambah rusak. Dikit lagi lah. Fa'in kunta muridan lil akhirah wa taliban lin najah wa hariban min halakil abad fashtagil bihilmil hilalil batinah wa ilahiyah. Jika engkau memang benar-benar menghendaki akhirat
dan menuntut selamat di akhirat, lari daripada kebinasaan yang terus menerus yang kekal abadi. Pasti munikapnya sedikit hendak artinya apa? Bujur-bujur selamat di akhirat dan terhindar dari kebinasaan yang abadi. Pastagil ilmi ilal batinah, maka hendaklah engkau berbimbang atau sibuk dengan ilmu penyakit batin wa ilajiha dan mengobatinya. Kayak apa cara mengobatinya? Alama fassalnahu, atas apa yang kami rincikan akan dia fi rubil muhlikat, di bagian enam keempat enam membinasakan. Itu kaitan di sini. Jawabannya lagi nih, nyamuk di jalan aja terus sampai aja tuh mansara wasala, siapa berjalan pasti sampai. Nah kada mau sampai itu bagaimana? Kada mau berjalan. Summa ayat jarum, wallahu a'lam bishawab dalam antara 7 dan 4. Nah jadi jadidin munhadak salamat itu zaman nang zahir aja nang dipelajari. Nah perlu diperhatikan itu masalah batin. Nang diubat itu nang batin. Nah kayak penyakit juga jangan nang zahirnya aja. Nah di dalamnya ada ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala